Jemaah yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah nih Mah. Ada lagi pertanyaan dari Instagram, boleh ya Mas? Oh, boleh. Mas Bedu, Zara bacain dulu ya. Yap. Ini ada Istik Reuhan 09 Mah. Oke. Assalamualaikum, boleh saya bertanya Mah? Boleh. Mohon maaf sebelumnya ya Mah, saya punya tetangga divonis penyakit yang tidak akan sembuh. Dia tidak mau minum obat dari dokter. Dia tidak memperdulikan penyakitnya Mah, karena menurut dia sakit itu datangnya ya dari Allah. Dan hanya memperbanyak berzikir dan membaca Al-Quran, sembari meyakini dirinya bahwa yang zikir dan bacaan Al-Qurannya adalah udah sebagai obat. Bagaimana menurut Mama akan pandangan tetangga saya ini Mah? Mohon pencerahannya ya Mah. Kembali kepada penyakitnya. Kalau dalam itu penyakit medis, berobatnya dengan medis. Misalnya kan dokter ahlinya, ibu penyakitnya jantung, obatnya ini, tidak boleh ini, ikutin dia ahlinya. Tapi kalau penyakit hati, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Bani Israil 82. Dan aku turunkan buat kalian Al-Qur'an sebagai obat penyakit dalam dada. Kita wajib berusaha. Innal insana wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Dia sakit ini, minumnya obat ini. Seorang bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya berobat? Boleh, kata Rasulullah. Semua penyakit dikirim oleh Allah beserta obatnya kecuali satu yang tidak ada obatnya, penyakit tua. Begitu. Jadi jelas ya Pak ya, tiap penyakit ada obatnya. Jadi kalau misalkan sembuh ya minum obat untuk penyakit itu gitu ya Pak ya. Kita minum obat yang dianjurkan dokter sambil minta sama Allah, karena dikirim penyakit karena Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Jadi dua-duanya bergandengan. Diminum obatnya yang kata dokter itu sebagai medis, kemudian bermohon kepada Allah, sembuhkan saya. Yakinkan di hati, sudah minum obat pasti sembuh. Masya Allah, seperti itu. Nah, lanjut Mas Bedu, silakan. Silakan jamaah yang di studio mau ada yang bertanya sama Mas, silakan. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Saya Susilawati dari Jakarta Utara Mama. Mangga Susilawati. Iya, Mama. Galau nggak nih Bu? Apa Pak? Lagi galau nggak nih? Waduh, galau banget Mama. Galau sekali nih. Iya. Mama, kan manusia itu hidup itu pasti dengan ujian ya Mama. Iya. Bagaimana caranya kiat-kiat kita untuk lulus dalam ujian tersebut? Bagaimana kiat-kiatnya supaya kita tuh lulus, dan indikasi kelulusan kita tuh apa gitu Mama? Oke. Betapa banyak Bu Susilawati kiat yang Allah ajarkan, di antaranya ketakwaan. Anda lihat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi takwa modalnya. Takwa. Kiatnya jadi orang takwa. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah, seberat apapun masalah diberikan solusinya. Kita lihat diri kita. Mama yakin suatu saat kita pernah mengalami musibah yang berat, yang kita berpikir rasanya nggak sanggup mengatasinya. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, sekarang terlewati. Benar nggak Bu Susi? Terlewati sekarang. Bingung, corona, di PHK. Usaha yang kita kerja bangkrut, toko ditutup, jualan tidak boleh disamperin Satpol PP. Dari mana rezekinya? Orang yang takwa dijamin oleh Allah solusinya dengan ketakwaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Bu Susilawati juga nanya indikasinya atau tanda-tandanya kalau kita mampu melewati ujian itu apa, Ma? Sekarang hati kita tenang dan tentram. Tidak resah dan gelisah. Kenapa? Kita lihat Bu. Orang yang namanya belum lulus daripada ujian, daripada iman, ngomong aja resah, kemana-mana merasa gue paling susah. Pernah nggak Anda melihat ada orang kalau ngomong, ya Allah Bu, mana mertua masuk rumah sakit, suami di PHK, yang gede belum bayaran, yang kecil mau TK nggak ada duitnya, ya Allah, yang kecil korengan nggak susah, ya Allah. Banyak banget kayak ujian Pak ya. Itu dia. Itu artinya nggak lulus tuh Bu Susi. Tapi kalau orang yang lulus, Anda lihat Al-Ma'arij 19-22. Al-insanu khuliqa halu'an wa idza masau saru jazuan wa idza masau khairu manu'an illa musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia tempatnya berkeluh kesah. Kalau dia dapat kesusahan ngomong kemana-mana, paling susah saya mah. Kalau dia senang dia lupa sama orang lain. Dibenci oleh Allah. Kecuali, nah ini jawabannya, orang yang beriman,
senang susah ngadunya hanya sama Allah. Dengan cara bagaimana? Sholatnya daim terus istiqomah. Jangan kayak yang tadi sakit jadi nggak sholat. Salah tahu, harusnya bikin dekat itu Bu Susi. SIC. Nah, Bagaimana Ibu Susi jawaban dari Mama Dede? Alhamdulillah. Masya Allah, pencerahan yang luar biasa Mama. Iya. Terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan kita semua hidup ini lulus ujian ya Mama ya. Amin. ya Allah. Baik, Bu Susi, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktunya nih, Mas Boleh, Widu, Mama. silakan. Kita lanjut ke Instagram lagi ya. Iya. Ini dari Ayu Widias. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam Ayub. Galau nih, Mah. Mau nanya, Mah. Ujian bertubi-tubi yang datang suka mendatangkan pikiran yang enggak-enggak. Bahkan bikin kita jadi depresi. Bahkan ada yang sampai minta mati dan bunuh diri. Ya Allah. Bagaimana menurut Mama bagi orang yang minta sama Allah mati aja deh karena nggak kuat menanggung derita dan ujian? Nah, terima kasih. Jawabannya bukan menurut Mama, tapi menurut Al-Quran. Orang yang diberikan ujian, dia merasa saya tidak sanggup, artinya dia bukan orang yang beriman. Karena sabar itu adalah menerima. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika Allahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua tadi dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian diciptakan. Masya Allah. Terima nggak terima, suka nggak suka, rela nggak rela, redo nggak redo, wajib beredo. Kalau nggak terima artinya tidak beriman. Maka seorang sahabat mengatakan, kalau ada orang yang tidak terima dengan musibah, merasa dihinakan oleh Allah, dia artinya tidak punya iman dan tidak punya hati. Nauzubillahi min dzalik. Artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, terima musibah kita, kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih ya Mama tausiahnya hari ini. Nah, jamaah yang ada di studio maupun ada di rumah, hari ini kita sudah mendengarkan nasihat Mama mengenai tema kita, sampai kapan manusia diuji? Jawabannya sampai akhir hayat. Nah, untuk itu kuatkan diri kita menghadapi ujian dari Allah dengan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan ibadah yang istiqomah. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah ya. Nah, kita tutup juga acara hari ini dengan doa, Mah. Silahkan. Yuk. Pemirsa, juga ibu-ibu dari Koja, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur dan bersabar dengan segala musibah yang menimpa kami ya Allah. Rasulmu bersabda, ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, sabar itu baik baginya. Jadikan kami ya Allah, tanamkan dalam dada kami bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tanamkan dalam hati kami ya Allah kesabaran ketika kami mendapatkan musibah darimu ya Allah, baik berupa ujian, teguran maupun azab ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah kemantapan hati kami, agar mensyukuri nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah semua dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Terima kasih juga Zara. Sama-sama Mas Bedu. Terima kasih Nabawi.
Terima kasih Jama yang sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih Jama telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.